Kau ajaib, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari nyatakan kebesaran Tuhan sama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi sama-sama nyatakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur, selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Kasih tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Boleh yang wanita angkat suaramu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari gantian yang pria katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengakui Kau ajaib. Mari bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat
mengangkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mari sama-sama nyatakan dengan segenap hati bahwa kami berharga di mata Tuhan. Thank you, Lord. Sungguh berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup baik. Ku berharga di matamu Tuhan. Dan anugerahmu cukup bagiku. Lagi ku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan. Yes. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup baik. Sekali lagi ku berharga. Yes. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagi. Mari angkat suaramu lagi sama-sama. Ku berharga di matamu. Ku berharga di matamu. Sangat berharga di matamu. Anugerahmu cukup bagiku. Yes. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Sekali lagi ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Katakan anugerahmu cukup bagiku. Sekali lagi ku berharga di matamu Tuhan. Yes, anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup baik. Sekali lagi ku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan. Yes, anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup baik. Ayo lagi somebody ya. Amin, praise God. Amin, kita berharga di mata Tuhan ya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan di malam hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Dipersilakan Ibu Weli Hukubun. Oke, selamat bergabung ya Ibu Lastri dan Pak Ferry. Ibu Nini Rawati dari Australia sudah bergabung bersama kita. Ibu Indriani, Pak Lubis, dan semua teman-teman yang sudah hadir di malam ini. Senang sekali ya. Kita boleh berjumpa, Ko Anto juga ya. Tuhan memberkati semuanya. Tetap semangat ya, ikut Tuhan. Dan pemilik Oppo A57, tetap percaya kuasa Tuhan akan memulihkan engkau.
Dalam nama Yesus. Oke, silakan Ibu Eli Hukumun berdoa dulu untuk firman Tuhan. Dan malam ini firman Tuhan akan diperdengarkan oleh sahabat kita terkasih. Oke, selamat datang juga Pak Johan dan Bu Debbie. Sudah bersama kita juga ya. Oke. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan malam ini, dan firman Tuhan akan diperdengarkan oleh Ibu Ong Kyo Kim. Oke, selamat malam juga Ibu Hani sudah bersama kita ya. Oke, puji Tuhan. Ya, silakan Bu Eli Hukumun untuk doa dulu sebelum firman Tuhan disampaikan ya. Baik, Bapak Pendeta, Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga, memelihara, memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Teristimewa di sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Kami sudah boleh melakukan segala tugas, aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Dan kami boleh ada di saat ini karena kasih Tuhan jugalah yang menuntun kami, membawa kami ada dalam persekutuan CLCC lewat Zoom. Kami sudah memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Ya, Yesus. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA. Untuk itu Roh Kudus menolong kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu turun memberkati kami semua yang mendengarkannya, supaya kami boleh memahami kehendak Tuhan lewat firman yang kami baca, kami renungkan pada malam hari ini. Kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Pendeta John Sarbonan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, karena setia merenungkan firman Tuhan, baik pagi, siang maupun malam, untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Tuhan terus pakai hamba-Mu dengan heran dan luar biasa. Pengurapan yang datang daripada Tuhan, kuasa, hikmat, pewahyuan Tuhan taruh bagi hamba-Mu, supaya isi hati Tuhan boleh disampaikan, diberitakan, dikabarkan buat kami semua yang boleh hadir pada saat ini. Dan berikan hamba-Mu kesehatan, kekuatan, berikan hamba-Mu umur yang panjang Tuhan, supaya tanggung jawab pelayanan untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, untuk kerajaan yang Kau siapkan bagi kami semua yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Engkau berkati jaringan yang ada pada kami Tuhan, supaya ibadah kami boleh berlangsung dengan baik dan lancar, karena kuasa Tuhan turun memberkati akan pelayanan yang dilakukan di saat ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, firman Tuhan diberitakan, kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang menghidupkan kehidupan rohani kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Eli Hukumun untuk doa yang sangat indah ya di malam hari ini. Oke, selamat malam teman-teman semua, dan selamat bergabung juga Ibu Lydia Eka sudah bersama dengan kita ya di malam ini, puji Tuhan. Oke, nanti setelah firman Tuhan disampaikan, nanti Ibu Lydia Eka akan berdoa ya buat firman Tuhan yang kita dengar di malam hari ini. Baiklah teman-teman, dan Ibu Ong Kyo Kim akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya. Puji Tuhan, haleluya. Oke, praise the Lord. Siapa percaya bahwa Tuhan baik? Yang percaya Tuhan baik, lambaikan tangan, bilang amin. Amin. Ya, amin ya. Amin. Wow, itu suaranya siapa itu? Aminnya mantap sekali. Oke, haleluya.
Kita akan lihat firman Tuhan di malam hari ini. Saya percaya ada sesuatu yang ajaib. Oh, itu Bu Lastri tadi ya. Ya, salam Bu Lastri ya. Puji Tuhan. Oke, kita akan lihat firman Tuhan di malam ini. Sebagaimana saudara sudah mendapatkan ya undangan. Oke, kita akan lihat ya. Dan ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 544. 4. Iya, benar sekali. 544. Tepuk tangan bagi teman-teman kita yang luar biasa ya. Oke, haleluya. Oke, kita sudah tiba di serial yang ke-544. Ini semua oleh anugerah Tuhan ya. Dan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam apa saudaraku? Dalam bersandar pada Tuhan Yesus. Bersandar pada siapa saudara? Bersandar pada Tuhan Yesus ya. Kenapa bersandar pada Tuhan Yesus? Karena Dia adalah sandaran hidup kita yang benar-benar tidak akan pernah selaku mengecewakan, tidak pernah meninggalkan, melupakan kita ya. Bersandar pada suami terbatas, bersandar pada istri terbatas, bersandar pada anak terbatas, bersandar pada orang tua, mertua, menantu terbatas ya. Bersandar pada kakak, adik, saudara, sepupu, sekandung juga terbatas. Bersandar pada bos, majikan terbatas ya. Bersandar pada siapapun terbatas, tapi kalau kau bersandar pada Tuhan Yesus, kuasa Tuhan tak terbatas memberi engkau pertolongan. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara malam ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang butuh pertolongan Tuhan, lambaikan tangan malam ini. Bilang, Tuhan, saya butuh pertolonganmu. Tuhan, Amin, saya butuh saudara. pertolongan. Wow, Ibu Devi, benar sekali membutuhkan pertolongan Tuhan. Semua kita membutuhkan pertolongan ya. Saat dokter tidak bisa menolong menyembuhkan penyakitmu, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakitmu ya. Saat-saat orang-orang yang ahli dalam keuangan ekonomi, siapapun tidak bisa menolong keuanganmu, hanya Yesus yang bisa menolong keuanganmu, bisnismu, pekerjaanmu. Amin. Karena itu Tuhan mau kau bersandar pada Yesus. Haleluya. Bersandar kepada manusia, engkau tidak akan pernah bisa bertahan. Tapi kalau engkau bersandar pada Tuhan Yesus, kekuatannya tak pernah terbatas, tak akan pernah bisa terkalahkan oleh apapun. Haleluya. Dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam Filipi, saya ajak Bapak Ibu lihat dulu. Ini saya belum catat, tapi saya bawa saudara lihat ya. Filipi pasal 4, ayat yang ke-13. Ini ayat yang bagus sekali untuk kita semua ya. Filipi pasal 4, ayat yang ke-13. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh, bagi orang dunia mereka bilang angka 13 itu angka sial ya. Angka yang tidak baik, angka yang menakutkan, angka yang tidak akan mendatangkan keuntungan, ya, tidak cuan, tidak hoki, ya, itu angka yang jelek, angka 13. Tapi lihat, ini angka 13 ini justru bagi kita anak Tuhan, itu adalah angka keberuntungan, ya, itu adalah angka kebaikan, kemujuran. Kita lihat Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung Ya, di oke. dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Segala perkara dapat apa? Kutanggung di dalam Dia. Dia ini adalah Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah hari ini kekuatan saudara sedang berkurang? Sedang dalam keadaan tidak ada lagi kemampuan apa-apa? Nah, maka itu engkau perlu bersandar pada Yesus ya. Segala perkara dapat kutanggung di luar apa di dalam? Di dalam Yesus. Yesus yang mana, saudaraku? Yesus yang kepadanya engkau bersandar, dia memberi kekuatan kepadamu, supaya engkau yang lemah tidak lemah lagi, supaya engkau yang lemah akan kuat. Amin. Supaya engkau yang susah tidak susah lagi, supaya hatimu terhibur. Supaya engkau yang sedih tidak sedih lagi, supaya hatimu tetap berglori dalam Tuhan. Amin. Supaya hatimu yang takut tidak takut lagi, melainkan hatimu penuh dengan damai sejahtera. Haleluya.
Supaya hatimu yang dalam keadaan bimbang dan ragu tidak bimbang dan ragu lagi, tapi hatimu semakin teguh. Maka segala perkara, perkara apa saja, di dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnismu, keuanganmu, ekonomimu, haleluya, segalanya dapat engkau tanggung di dalam Yesus. Artinya dapat engkau atasi di dalam Yesus. Dapat engkau capai jalan keluarnya di dalam Yesus. Katakan amin ya. Ini penting Bapak Ibu. Oke, kita kembali kepada tadi materi. Amin. Kita kembali ya kepada materi kita malam hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik buat kita semua. Nah, kemuliaan Allah dinyatakan dalam bersandar pada Yesus. Mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam bersandar pada Yesus? Ada. Jawabannya sudah pasti ada. Lalu bagaimana kalau ternyata orang itu tidak bersandar pada Yesus, bersandar pada manusia, apakah kemuliaan Allah ada padanya? Jawabannya sudah tentu tidak akan ada, ya. Orang yang bersandar pada manusia, dia akan kecewa. Orang yang bersandar kepada siapapun yang dianggap mampu menolongnya akan kecewa. Tapi di saat dia bersandar pada Yesus, tidak akan pernah kecewa. Katakan amin. Haleluya. Oke. Nah, kita dapat pelajari hal ini di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini akan sangat membuat hati kita bahagia, akan membuat hati kita tenang, akan sangat membuat hati kita damai, akan sangat membuat hati kita dalam keadaan sejahtera, akan membuat hati kita dalam keadaan teduh, akan membuat hati kita menjadi tenang bersama Yesus. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam bersandar pada Yesus. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini penting dalam kehidupan kita. Karena ada begitu banyak sekali umat Tuhan, mereka tidak mengerti ada kemuliaan Allah dalam bersandar pada Yesus, ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, apakah mereka orang beragama? Iya, dia beragama. Apakah dia orang Kristen? Iya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Iya, di gereja. Apakah dia ikut melayani? Dia ikut melayani. Tapi sayang, masih banyak sekali dari mereka yang tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Kemuliaan Allah dalam bersandar pada Tuhan Yesus. Nah, malam ini Bapak Ibu, sekalipun tidak ada lagi yang bisa engkau harapkan, tidak ada lagi yang bisa engkau sandarkan, saudaraku, maka malam ini ambil keputusan. Satu-satu pribadi yang kepadanya engkau bertopang, engkau bersandar, engkau memohon pertolongannya adalah kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Kalau dokter tidak bisa menyembuhkan penyakitmu lagi, orang-orang yang kau kenal tidak bisa lagi mengatasi persoalanmu, saatnya engkau datang, engkau bersandar pada Yesus, engkau berkata, Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan hidupku. Ini aku Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Nah, mari kita tanya sama-sama, siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam bersandar pada Tuhan Yesus? Kita lihat ini ciri yang pertama, ya, atau tanda yang pertama dari orang yang bersandar pada Tuhan Yesus. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti bahwa setiap penderitaan pasti ada solusinya. Bilang ada solusinya, ya. Dan pertolongan datang dari Tuhan. Bilang amin. Pertolongan datang dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberi engkau pertolongan. Haleluya. Kita lihat ya. 2 Korintus 11 ayat 25. 2 Korintus 11 ayat 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Nah, inilah kisah perjalanan seorang rasul yang besar bernama Rasul Paulus, saudaraku. Di dalam perjalanan dia, siapa bilang enak, tidak enak, saudaraku. Ya, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. 3 kali. Penderitaannya apa, saudaraku? 3 kali aku didera. Lalu apalagi? 1 kali aku dilempari dengan batu. Apalagi? 3 kali mengalami karam kapal. Apalagi? Apa sampai situ? Tidak. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Siapa yang bisa menolong orang-orang dalam penderitaan ini?
hanya Tuhan Yesus. Amin. Katakan amin. Mungkin engkau tidak Amin. mengalami kejadian yang sama seperti Rasul Paulus, tapi engkau sedang mengalami penderitaan karena ada banyak hal dalam kehidupanmu. Nah, yang pertama Tuhan mau engkau mengerti dulu, mengerti bahwa setiap penderitaan pasti ada solusinya. Bilang ada solusinya. Amin. Amin. Bukan cuma solusinya, tapi Tuhan juga memberi engkau pertolongan. Ya, dari Tuhan datang pertolongan. Ini yang pertama. Jadi kemuliaan Allah dalam bersandar pada Yesus itu tanda yang pertama dia mengerti. Ya, bilang amin. Mengertinya bagaimana? Mengerti bahwa setiap penderitaan pasti ada solusinya. Jadi engkau tidak perlu sedih, engkau tidak perlu susah, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut. Karena setiap persoalan kesedihanmu itu pasti ada solusinya, ada jalan keluar, dan Tuhan memberi engkau pertolongan. Katakan amin, ya. Saya percaya dalam hidup ini Tuhan mampu memberi engkau pertolongan. Haleluya. Oke, kita lihat yang kedua, kita masuk ke tahap yang kedua. Dari tanda dari orang yang bersandar pada Yesus yang kedua, itu dia memahami. Tadi dia mengerti, sekarang dia memahami. Memahaminya bagaimana, saudaraku? Bahwa dalam setiap bahaya yang dihadapinya akan ada perlindungan Tuhan di hidupnya. Ya, siapa bilang setiap orang dalam hidup ini, siapa bilang setiap kita dalam hidup ini tidak pernah mengalami bahaya? Bahaya itu banyak sekali. Tapi kita perlu memahami bahwa dalam setiap bahaya yang dihadapi akan ada perlindungan Tuhan di hidupnya. Ya, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. 2 Korintus 11 ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Amin. Ya, itu dia. Bapak Ibu sekalian, hidup ini memang risiko. Risikonya apa, saudaraku? Menghadapi bahaya. Bahaya di dalam alam semesta, bahaya di dalam berbagai macam situasi, bahaya dalam menghadapi manusia. Bapak Ibu sekalian, ya. Kemarin Ibu Nini cerita bahwa mereka dalam perjalanan ya ke mana Australia itu ada badai. Bahaya Bapak Ibu sekalian. Tapi oleh karena perlindungan Tuhan, Tuhan sertai mereka boleh tiba dengan selamat, ya. Sampai di Australia, kita berdoa mereka akan pulang dari Australia ke Indonesia juga selamat, ya, dalam perlindungan. Jadi orang yang bersandar pada Tuhan Yesus itu dia memahami. Memahaminya bagaimana? Bahwa dalam setiap bahaya yang dihadapinya akan ada perlindungan Tuhan di hidupnya. Yang percaya katakan amin. Amin. Berapa banyak saudara butuh Amin. perlindungan Tuhan dalam hidup saudara? Yang butuh perlindungan Tuhan dalam hidup, lambaikan tangan bilang, Tuhan saya mau perlindunganmu dalam hidupku. Amin. Dalam keluargaku. Amin, saku. Supaya engkau aman, saku, ya. Kalau tidak ada tempat yang aman untuk kau berlindung, perlindungan saudara yang paling aman tidak lain dan tidak bukan hanya pada Yesus. Itulah sebabnya kita mau bersandar pada Yesus. Badai boleh datang, bahaya boleh muncul, tapi bersama Yesus engkau akan lihat pertolongan Tuhan, engkau lewati semua dengan baik. Bilang amin, ya. Sehingga tidak ada yang membahayakan dirimu. Jangan khawatir, dimanapun engkau berada, dimanapun anak cucu keturunanmu, Tuhan sertai mereka. Makanya Bapak Ibu kita perlu berdoa minta perlindungan Tuhan, ya. Saudaraku, saya ajak Bapak Ibu sekalian yang dalam persoalan pergumulan hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini, ya. Besok pagi kita akan ketemu jam 4, nanti besok siang kita ketemu dalam ibadah doa mujizat, malam seperti ini kita ketemu lagi. Tujuannya apa? Supaya kita datang pada Tuhan minta perlindungan Tuhan, ya. Hari-hari ini kita lihat ada bencana di mana-mana, gempa bumi, ada gunung meletus, ada kebakaran, ada tabrakan mobil, saudaraku. Ada apa lagi, Bapak Ibu, ya? Ada banjir, ada tsunami, belum lagi perang, saudaraku, ya. Belum lagi penyakit-penyakit yang mematikan, saudaraku. Ya, Bapak Ibu, berapa tahun lalu kita digoncangkan dengan yang namanya pandemi itu, ya, saudaraku. Itu benar-benar orang dibuat goncang semuanya. Nah, kemana kita akan berlindung? Kepada siapa kita bersandar? Bersandar pada dokter nggak bisa atasi, saudaraku, ya. Karena ternyata dengan adanya virus yang ada juga, orang akhirnya mati juga, Bapak Ibu. Tidak ada tempat yang paling aman untuk kita bersandar, kita berlindung hanya di dalam Tuhan Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau engkau sadar akan hal ini, maka ini saatnya engkau ambil keputusan untuk jangan jauh dari Tuhan, dekatkan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, engkau aman.
Amin, saudaraku. Ya, engkau tidak perlu khawatir bagaimana kehidupanmu nanti, bagaimana dengan anak cucu keturunanmu, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, seperti yang Daud berkata, walau 1000 rebah di sisiku. Amin ya. Engkau tetap bersama 10.000 di sebelah kananku. Tuhan akan menopang kita semua. Bilang amin ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian. Saya percaya hidup ini yang punya adalah Tuhan ya. Oke, kita akan lihat yang ketiga. Tanda yang ketiga dari orang yang bersandar pada Tuhan itu apa? Dia mengakui. Mengakuinya bagaimana, saudaraku? Mengakui bahwa setiap jerih lelah di dalam perjuangan hidupnya akan membuat dia itu makin kuat. Kuat apanya, Bapak Ibu sekalian? Ya, kuat rohnya kuat, Bapak Ibu. Itu pertama, penting dimulai dari roh. Kalau roh saudara kuat, maka mempengaruhi jiwa saudara. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Dan kalau jiwamu sudah jadi kuat, maka mempengaruhi tubuhmu. Sehingga tubuhmu nggak lemah, nggak lemas, nggak loyo, nggak letih lagi. Tubuhmu akan kuat. Haleluya. Kita lihat 2 Korintus pasal 11 ayat 27. 2 Korintus 11 ayat 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Amin. Nah, inilah yang dialami oleh sang rasul namanya Paulus, saudaraku ya. Di dalam setiap perjalanan dia, Bapak Ibu, melakukan apapun, dia banyak berjerih lelah. Saudaraku, dia bahkan bekerja berat, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya tidak ada jerih lelah kita yang sia-sia, ya. Tidak ada pekerjaan yang berat yang akan mengecewakan. Semua itu akan membuahkan hasilnya. Memang tantangan demi tantangan itu ada, ya. Hambatan demi hambatan itu ada, halangan demi halangan itu ada, rintangan demi rintangan itu ada. Tapi saya berdoa malam hari ini semua kita bersandar pada Yesus. Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita semua untuk kita bisa melewati semua dengan baik. Kita bisa berjalan bersama Yesus. Betul ada badai, tapi badai akan berlalu. Betul ada persoalan, tapi persoalan akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang yang bersandar pada Yesus, mereka tidak gampang stres, tidak gampang depresi, tidak gampang frustrasi. Mereka akan tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan ada pertolongan, rohnya akan kuat ya. Roh itu seorang manusia, batinnya akan kuat. Terlihat orang yang rohnya kuat dan lemah itu terlihat sekali, Bapak Ibu. Di dalam bagaimana dia berekspresi, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia bereaksi. Itu orang yang rohnya kuat itu terlihat sekali di situ, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau orang yang rohnya lemah, Bapak Ibu, itu ekspresinya itu benar-benar sudah keluar dari kehendak Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu, ini 3 langkah yang kita mengerti. Sekarang kita lihat apa hasilnya, saudaraku, ya, dari orang yang bersandar pada Yesus. Mari kita lihat hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana, saudaraku. Dia tahu bahwa semua masalah yang terjadi akan selesai pada waktunya. Katakan, akan selesai pada waktunya. Ucapkan sama-sama 2, 3. Akan selesai pada waktunya. Lebih keras lagi, katakan sama-sama. Akan selesai pada waktunya. Amin. Ada waktu kau susah, tapi ada waktunya kesusahanmu akan berakhir. Ada waktu kau menangis, tapi ada waktunya tangisan air matamu akan berhenti. Katakan amin. Ada waktu di mana engkau merasa lemah, tapi ada waktunya di mana engkau bangkit dalam kekuatan yang besar. Haleluya. Kita lihat dulu 2 Korintus 11 ayat 25. 2 Korintus 11 ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Nah, kalau orang tidak bersandar pada Yesus, dia akan gampang putus asa. Dia akan gampang murtad meninggalkan Tuhan. Dia akan gampang kecewa dan meninggalkan Yesus ya. Tapi lihat, saudaraku, di tengah-tengah persoalan ini, Bapak Ibu sekalian ya, dia akan tahu bahwa semua masalah yang terjadi akan selesai waktunya ya. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Sudah masih ingat lagu ini? Indah pada waktunya. Ada waktu di mana engkau susah, tapi ada waktu di mana engkau akan senang. Amin. Ada waktu di mana engkau rugi, tapi ada waktu di mana engkau akan beruntung ya. Ada waktu di mana engkau sakit, tapi ada waktu di mana engkau akan sehat. Kau akan pulih, katakan amin. Haleluya. Oh, ini dahsyat Bapak Ibu sekalian.
Nah, kita akan lihat ya, yang kedua, hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia dapat melewati. Melewati apa, saudara? Melewati akan bahaya dan semua akan berlalu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sehingga dia selamat ya. Oke, kita lihat 2 Korintus 11 ayat 26. 2 Korintus 11 ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ya. Saudara-saudara palsu ya. Tapi lihat Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa orang percaya yang taat pada firman dia dapat melewati ya. Semua bahaya itu akan berlalu bersama dengan Tuhan. Bersama siapa? Bersama dengan Tuhan ya, sehingga dia selamat, dia aman dalam perlindungan Tuhan ya, walaupun ada bahaya tapi dia selamat. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dan nanti Ibu Lydia Eka akan berdoa buat kita semua ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia akan keluar sebagai pemenang ya, akan keluar sebagai seorang pemenang dalam hidupnya. Haleluya. Kita akan lihat 2 Korintus 11 ayat 27. 2 Korintus 11 ayat 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Amin ya. Menghadapi semuanya itu Bapak Ibu, dia akan keluar sebagai seorang pemenang ya. Dia menang atas segala yang dialaminya dalam perjuangan hidupnya ya. Kita semua pun akan mengalami hal yang sama ya. Alkitab berkata kita adalah pemenang, bahkan lebih dari orang-orang yang menang ya. Nah, Bapak Ibu, tidak ada kemenangan ya tanpa perjuangan atau tanpa peperangan. Di dalam peperangan perjuangan kita pasti menghadapi musuh ya. Musuh banyak sekali, tapi Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata kita akan lebih dari pemenang ya saudaraku. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Tapi kalau dengan cara kekuatan kita tidak akan bisa menang ya. Kemenangan Tuhan memberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan. Dia pasti menang. Contoh Daud menang atas Goliat. Kenapa? Karena dia bersandar pada Tuhan ya. Meskipun Goliat besar, seorang raksasa dan menakutkan, sementara orang Israel dan rajanya sendiri ketakutan menghadapi Goliat. Tapi Daud seorang yang bersandar pada Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena dia bersandar pada Tuhan ya. Dia adalah pemenang dan Tuhan mau hari ini kita mengalahkan Goliat kemustahilan, Goliat sakit penyakit ya, Goliat kesukaran, kesulitan, Goliat ketidakmungkinan, saudaraku. Ya, kita bisa mengalahkan semua Goliat itu hanya ketika kita bersandar pada Tuhan. Tuhan berkati kita semua di malam ini, dan Ibu Lydia Eka akan berdoa buat kita semua. Haleluya. Ya, shalom semua. Selamat malam. Ya, shalom. Praise God. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Kemuliaan Allah dalam bersandar pada Tuhan Yesus. Yes. Sangat-sangat ajaib. Amin. Tapi kalau kita bersandar kepada manusia, terbatas dan kecewa. Ya, karena apa? Karena kalau kita bersandar kepada manusia, manusia banyak gongpeknya, manusia banyak tipu muslihat, banyak omong kosong Tuhan. Kami percaya Tuhan, manusia itu kalau kita tahu bahwa manusia itu seperti setan atau macan yang berhadapan dengan kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami hanya bisa bersandar kepada Engkau. Apapun persoalan Tuhan, pasti ada jalan. Karena bersandar kepada manusia pada pagi hari ini kedelai, kemudian malam hari tempe. Karena itulah kami bersikeras untuk bersandar kepada Engkau. Kami tidak akan goyah Tuhan. Karena apapun yang terjadi Tuhan, tetap Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh luar biasa.
menegur kami supaya kami harus bersandar kepada Engkau Tuhan. Amin. Terima Ya, kasih Yesus. Terima kasih. Urapi Bapak John Sarbunan. Yes. I Berkati Tuhan receive. pelayanannya. Walaupun banyak badai yang Bapak John hadapi, tapi Bapak John tetap bersikeras untuk bersandar kepada Engkau Tuhan. Tidak Amin. bersandar kepada Yes. siapapun, tidak bersandar kepada Terima kasih. istri, tidak bersandar kepada anak-anak, tidak bersandar Amin. kepada orang Ya, tua, Yesus. teman ataupun siapapun Tuhan. Kami percaya Bapak Pendeta ini Engkau pakai semakin hari semakin heran Amin lagi dalam Tuhan. nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lydia Eka buat Amin. doa yang antusias ya. Amin. Wow. Pak Johan merespon dengan amin. Aminnya mantap sekali. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, haleluya. Sebelum kembali kepada host kita malam ini Ibu Yeti Sulistiorini, mari kita mengunjungi sahabat kita Ibu Nini Herawati yang sedang berada di Australia dalam rangka liburan bersama keluarga. Shalom Bu Nini. Ya, shalom Pak John. Oke, Salam semua shalom, Bapak praise Ibu. the Lord. Ya, Ya, hari ini tepat menantunya ulang tahun ya. Oke, Iya, Pak John. Ibu Vita. Iya. Ya, bagaimana di sana, sehat-sehat semua? Iya, sehat-sehat semua Pak John, luar biasa. Karena kita Amin. percaya ya, kita bersandar seperti firman-Nya tadi ya Bu Eka. Kita harus bersandar pada Tuhan, yang satu-satunya itu yang kita layak, kita bahasa Jawanya kita gandol itu tadi ya. Karena Gandol kemarin itu saya sih. saksi sedikit ya Pak John. Bapak Ibu. Ya, silakan. Kemarin saya, aduh, kayaknya Tuhan, kita berangkat ke tempat ini karena kemurahan, perkenanan Tuhan. Jadi Tuhan, saya mohon perlindungan Tuhan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Aduh, badai sungguh Pak Johan. Oh, yang sampai kayaknya sudah mau jatuh pesawat itu gitu kan. Jadi saya bilang, Tuhan, saya percaya, saya pasti ditolong, dilindungi Tuhan. Saya percaya, saya memang secara manusia khawatir, tapi secara Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Ya sudah, saya berdoa saja, saya aman, pasti sampai tujuan dengan selamat. Ternyata itu tadi, memang kita harus melewati badai ya Bapak Ibu ya. Badai itu tidak cuma malapetaka atau apa gitu. Badai itu memang bermacam-macam itu, pergumulan gitu, musibah apapun. Itu tetap kita percaya pasti Tuhan tolong kita, yang berharap pada Tuhan. Itu satunya memang yang bisa kita gandol gitu ya Bapak Ibu ya. Itu terima kasih, saya sudah sampai di tempat. Ini anak-anak masih sudah capek, kita sudah malam di sini. Sudah pukul 11 ya Bapak Ibu. Iya, 11 malam. Jadi kita sudah capek, anak-anak sudah tidur semua ya ikut Zoom. Terus sudah capek, anak-anak sudah tidur semua. Gitu. Ya, saya cuma ikut Zoom ya. Jadi saya ucapkan terima kasih semua untuk Pak John dan dukungan doa-doanya Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Terima kasih. Shalom. Praise God. Ya, nanti Amin. Bu Nini bisa mewakili menantunya ya untuk kita doakan Iya, ulang amin. tahunnya. Oke. Amin. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kembali pada host kita malam ini. Nanti setelah pengumuman ya, baru kita akan doakan untuk Ibu Vita ya, Ibu Vita Michael Koswandi. Oke, Bu Yeti Sulistiorini. Oke, selamat malam, selamat datang ya, selamat bergabung, sahabat terkasih ya, Mas atau Bapak Yonas yang sudah bersama kita di malam hari ini ya. Tuhan memberkati. Ya, kembali Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA, dan juga Praise salam God. buat Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC. Berkat melimpah ruah pada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Dan juga untuk Bu Nini, happy di Aussie. Ya, Terima kasih. nanti aku menyusul. Bu Vita. Ya. Biasa. Terima kasih. God bless Ya, you. terima kasih. Terima kasih semua Bapak Ibu yang terkasih, saat ini tibanya untuk doa prophetik dinaikkan oleh Ibu Lince. Dipersilakan Ibu Lince dari Sidoarjo. Terima kasih. Baik, bisa dibuka Bu Lince? Iya, Oke. sudah Pak John ya. Oke, sip.
Jadi saya akan menaikkan doa profetik, nanti kita sama-sama aminkan dengan I Yes. receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Naik, Pak John. Oke. Ya. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari Sidoarjo, Surabaya Selatan. Memberkati Ibu Lince. Amin. Terima kasih. Amin. Praise the Lord. Silakan Bu Yeti. Siap, terima kasih Ibu Lince Rompas. Dan juga Bapak Ibu semua yang terkasih, saatnya sekarang ini pengumuman disampaikan oleh Ibu Lili Handayani. Dipersilakan Ibu Lili Handayani dari Sidoarjo. Terima kasih Bu Yeti. Shalom semuanya, shalom Pak John. Oke, shalom Bu Lili. Sebentar ini ada sedikit masalah teknis ya. Oke. Iya. Ya. Baik, Bapak Ibu, nanti kita ini dulu kita nyanyikan dulu untuk lagu Happy Birthday ya untuk putrinya menantu ya, menantu Ibu Indriani, Ibu Nini Herawati. Maaf. Kita akan ini ya pujikan bersama-sama ya. Oke. Nah, ini sedikit ada sedikit kendala. Oke. Ya, baik kita akan nyanyikan lagu ini dulu
baru kita dengarkan pengumuman ya. Haleluya. Ya, kita nyanyi sama-sama ya, Bapak Ibu. Siapa ulang tahun di bulan ini? Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo, kita nyanyi. Happy birthday to you. Amin ya. Oke, kita pujikan sama-sama. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Umur panjang di tangan kanan, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Lagi. Tuhan berkati. Haleluya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama ya. Untuk Ibu Vita yang berulang tahun ini, Ibu Nini. Oke, Ibu Vita sudah ada di sana ya. Oke, mic bisa dibuka, Bu Nini. Ya, kita bisa dengar suara dulu. Shalom, Bu Vita. Pak John, ini bukan Vita. Oh, siapa dia? Ini Kimi Pak John. Oke, baik. Tidur ini. Vita Oke. sudah tidur sama anaknya tadi. Sudah tidur ya. Oke, kita berdoa Bu Kimi Nini yang bisa besar mewakili ini. dia ya. Ya, baik. Oh, Kimi, ini Kimberly nih ya. Kimi. Oke, Kimberly. Oke. Cucu, Puji ya. Tuhan ya, Cucu. luar biasa ya. Oke, kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih. Hari ini Tuhan sudah tambahkan setahun usia bagi anak terkasih, istri tercinta, mama tersayang, Ibu Vita, ya Tuhan yang sudah Engkau berikan setahun usia sudah tambahkan di hari ini. Damai sejahtera, kekuatan, kemenangan, perlindungan, kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, masa depan penuh harapan bersama suami dan semua anaknya, baik Kimi maupun juga Tuhan El, kami doakan dalam perlindungan berkati Bu Nini keluarga dan semua yang ada di sana, mereka akan kembali pulang sampai di Indonesia dengan selamat dan juga perlindungan Tuhan untuk cucu Bu Ong juga di sana dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan sudah berkati Bu Nini ya, mewakili anak, mantu, dan Kimi mewakili mama ya. Oke. Haleluya. Salam ya buat mama ya, Kimi. Mama Vita ya. Oke, Tuhan berkati Bu Nini ya. Ya, kembali kepada sama-sama. Tuhan berkati, happy birthday ya. Amin. Ya, oke. Ya, kembali Bu Yeti, host kita yang luar biasa. Oke, Ibu Lidi Handayani ya. Oke, akan menyampaikan pengumuman buat kita semua di malam hari ini. Sesuatu yang Tuhan mau nyatakan ya buat kita semua. Oke, haleluya. Ya, silakan Ibu Lili Handayani. Iya. Oke, praise God. Ya, sudah muncul ya. Oke, silakan. Ya. Kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja CLCC. Ya. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam sehari, setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pada pukul 1 siang, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.
masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, pukul 10 pagi, bertempat di rumah Bapak Tirto Ibu Norma di Citraland, Surabaya Barat. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday bulan September 2024. Tanggal 22 September 2024, anak Lovelyn, 3 tahun, cucu dari Ibu Joyce Putire Sidoarjo. Tanggal 23 September 2024, Ibu Sandra Tikoalu Hamber, Jerman, putri dari Bapak Ibu Bruri Tikoalu. Tanggal 23 September 2024, Ibu Joyce Putire Sidoarjo. Tanggal 24 September 2024, Ibu Vita Michael Kuswandi, menantu dari Ibu Ninik Herawati Surabaya. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun bulan ini, panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama keluarga, Tuhan Yesus Amin. memberkati, makin cinta Tuhan, dan makin Yes. diberkati dalam segala hal. Ya. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331 268 401 atas nama Marius Yohanis. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh dari Ibu Lili Anggono. Tuhan berkati Ibu Lili Anggono. Ya, sama-sama Pak Ya. John. Praise God. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sebentar lagi mengakhiri ibadah kita malam ini. Ibu Yeti Sulistiorini. Oke. Kalau ada Bapak Ibu yang punya pergumulan, permohonan doa, bisa langsung open mic ya, menyampaikan malam ini dan kita akan doakan. Dan kalau saudara mau kirim lewat layar chat monitor, nanti kita akan juga doakan ya. Kita doakan untuk rencana pernikahan ya, untuk Pak kemarin tuh ya orangnya ikut bersama dengan calon istrinya ya, mereka akan menikah pada tanggal 5 ya. Tanggal 5 mereka akan menikah di Gereja CLCC di Kediri ya. Doakan untuk Pak Johan dan Bu Debbie akan menikah juga di Gereja CLCC bulan Oktober juga ya, tanggal 19. Kita doakan semua lancar. Dan juga untuk nanti beberapa pasangan yang akan menikah di bulan November, kita doakan. Di antaranya ada Pak Ferry dan Bu Lastri ya. Oke, dan juga nanti pasangan yang lain yang akan menikah, kita doakan supaya Tuhan tolong, semua bisa berjalan lancar. Demikian di bulan Desember, ya, bulan Desember, bulan Natal ya. Doakan untuk Ibu Indriani akan mengadakan pernikahan buat anaknya, Feli. Kita doakan supaya lancar, selalu didoakan Bu Indriani oleh teman-teman pendoa ya. Dalam doa mujizat, Bu Ong dan teman-teman selalu berdoa. Dan kita berdoa tanggal Natal, tanggal 15. Saudara-saudara, kita doakan semua bisa berjalan dengan baik. Dan Bapak Ibu pastikan dalam acara Natal ini semua akan mengalami kebahagiaan ya. Karena kebahagiaan di dalam Yesus dan tempatnya juga bernama double happiness. Jadi kebahagiaannya double ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mau membahagiakan orang-orang yang kau kasihi, yang kau sayangi, baik istri, baik suami, baik anak, baik menantu, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi bendahara kita Ibu Lince Rompas untuk mendapatkan undangan ya berupa tiket masuk ya. Harganya murah sekali, cuma 150.000 saja. Nah, untuk itu supaya bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu bisa menitipkan 50 atau 100, silakan bisa dicicil ke Bu Lince ya, bisa langsung
ketemu langsung bisa kasih atau bisa transfer ke nomor rekening Bu Lince ya sebagai bendahara. Oke, Bu Lince, mungkin mau menyampaikan sesuatu malam ini yang tadi menaikkan petik itu Ibu Lince ya, bendahara Natal kita di bulan Desember ini ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa saudara sebagai tambahan bisa menginfokan ya tentang acara Natal kita ini kepada teman-teman yang lain. Oke, puji Tuhan. Ya, kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistiorini. Oke, tapi Terima sebelum kembali ke Bu kasih. Yeti, saya ingin dulu Ausi. Saya lihat sana Kimberly-nya sudah besar ya. Mungkin lihat Kimberly ya, kita bisa lihat ya, Kimberly. Nah, ini anak cucu ya, Bu Nini yang paling besar nih, Kimberly. Yang mukanya persis bapaknya ya. Oke, ya persis ya Iya, plek Pak John bapaknya ya. bapaknya. Kalau tetangganya bingung, Pak Bapak. John. Iya, begitu ya, sudah besar. Sudah kelas Iya, berapa itu Kimberly? bullying. Pas berapa? Kelas 6. 6, Pak John, SD. Oh, kelas 6 SD ya. Wow, Iya. tambah cantik ya, puji Tuhan. Berbahagia kali ya, punya ma yang penuh perhatian. Haleluya. Terima kasih ya Kimberly. Oke, Ya, makasih Pak salam buat John. ini ya. Papa Michael ya dan Mami Vita. Oke. Ya, Bu Bu Lince Lince mau sampaikan sesuatu? Silakan Bu Lince. Ini bendahara kita nih, bendahara Natal kita. Silakan Bu Lince. Mike bisa dibuka dulu, Mike. Iya, iya. Ya, untuk saudara-saudara yang kasih semuanya di CLCC ini, mari kita sama-sama bergabung nanti tanggal 15 Desember untuk merayakan Natal bersama. Dan yang mau boleh hubungin saya atau nanti kalau ketemu ya, nanti ini bisa apa itu menabung dulu boleh ya, karena kan masih Desember ya, masih Desember jadi masih ada bulan Oktober dan November. Jadi siapa yang mau nabung dulu seberapa aja boleh nanti ke saya. Supaya ibadah Natal kita bisa kita saling bertatap muka ya, kenalan satu sama lain ya. Biasanya kita kan hanya di Zoom aja dan itu aja yang ketemu. Tapi kalau ini, kalau kita lihat kan banyak ini jemaatnya CLCC ini. Nah, tapi yang datang biasanya cuman nggak semua ini. Jadi untuk Natal yang akan datang, mari kita bergabung bersama-sama, kita merayakan Natal bersama, untuk kita saling mengenal satu dengan yang lain, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Pak John waktunya. Ya, terima kasih Bu Lince untuk info yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Haleluya. Oke, kembali pada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan juga salam untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC. Dan juga happy buat Ibu Nini Erawati yang sudah di Aussie. Happy. Aku mengintili terus Bu Nini. Terima kasih. Bu Lince, halo Bu Lince juga ya, Bu Yeti yang cantik. Yang sudah. Terima kasih Ibu Lince membawakan pengumuman dan juga Ibu Lince yang sudah menaikkan doa profetik dan juga Ibu Lili Handayani yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Untuk Bapak Ibu semua yang terkasih, Ibu Weli dari Papua. Terima kasih Ibu Weli dengan doanya. Terima kasih semua Ibu Ong, Ibu Indriani, Ibu Eka Lydia, Ibu Nini bersama cucunya tercinta, Ibu Lili, Ibu Lince, Ibu Andri Marantika, Bapak Yohanes, Your Miracle, Ibu Lastri Ferry, dan juga Alin, James, dan semuanya yang ada di sini. Ibu Debbie dan Bapak Johan yang terkasih, Ibu Sinta, dan juga Bapak Sianto Liminto.
Bapak Johan Wahyudi. Semuanya yang terkasih yang ada di sini akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan karena Anda semuanya Bapak Ibu yang terkasih sudah mengikuti ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, maka ibadat sudah selesai. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, John Sarbunan MA. Dipersilakan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian penutup ini bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Kemuliaan hanya di Tuhan. Di tempat maha Kau Raja akan datanglah kerajaan, jadilah seluruh bumi penuh kemuliaan. Lebih dahsyat lagi. Kemuliaan bagi Tuhan. Kau Raja yang dipuji. Datanglah kerajaan. Let's go. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan hidupku, keluargaku, seluruh bumi, oh, seluruh bumi penuh kemuliaan. Pekerjaanku, gerejaku, pelayananku, nyatakan seluruh bumi penuh kemuliaan. Shout to the Lord. Somebody give your praise in this place. Berikan tepuk tangan saudara yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya, haleluya, amin, amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Siapa yang sakit malam ini? Imani kuasa Tuhan menghampiri engkau ketika namamu mulai disebutkan. Itu artinya engkau terkoneksi langsung dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber pertolongan yang kepadanya engkau bersandar, yaitu Tuhan Yesus Kristus malam ini. Terimalah dalam nama Yesus Pak Yonas, Oppo A57, Ibu Ongkyo Kim, Ibu Lili, dalam nama Yesus Anggono, Ibu Indriani, Ibu Lince, Ibu Yeti, Ibu Weli Hukubun, Ibu Nini Herawati, Ibu Lydia Eka, Ibu Andri Marantika, Ibu Dewi Pajohan, dalam nama Yesus, Ibu Lastri Pak Ferry, Alin, dalam nama Yesus, Pak Lubis, Halomuan, Pak Sianto, Ibu Marta, engkau terima kesembuhan mengalir sekarang di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh. Aku berkata yang sakit jantung sembuh, yang sakit ginjal sembuh, yang sakit diabetes sembuh, yang sakit dalam keadaan liver sembuh. Apapun penyakitmu, Tuhan sudah menyembuhkan kau. Keuanganmu, ekonomimu, bisnismu pulih dalam nama Yesus. Roda keuanganmu akan bergerak, akan berjalan makin cepat, makin lancar. Demi nama Yesus, semua persiapan-persiapan anak-anakmu untuk pembaptisan, dalam nama Ibu Hani juga engkau disembuhkan Tuhan. Untuk Tuhan pernikahan, kami doakan Pak Joko dan Ibu Berta, tanggal 5 semua boleh berjalan dengan baik. Pak Johan dan Ibu Debbie pada tanggal 19 Oktober semua berjalan dengan baik. Dan juga untuk bulan November kami doakan semua boleh berjalan dengan baik. Pak Ferry bersama Bu Lasri dan teman-teman pasangan yang akan menikah, Tuhan tolong semua boleh berjalan dengan baik. Dan juga untuk bulan Desember Ibu Indriani yang akan menikahkan anaknya, kami percaya semua berjalan dengan baik. Hari ini Bapak Ibu buka kedua tanganmu, lihat sekarang kuasa Tuhan sudah turun atasmu, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus aku berkata kepadamu, apa yang kau pegang, apa yang kau jamah, apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat bersama dengan Tuhan berhasil. Tidak ada yang gagal, menang tidak ada yang kalah, beruntung tidak ada yang rugi, mengalami kemunculan bukan kemalangan, tetap sehat
dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah, tetap menjadi kepala bukan menjadi ekor, dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun. Dan aku percaya kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Aku berkata malam hari ini, semua yang tinggal dalam kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau. Bahkan juga kebajikan, kemurahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Malam ini anak-anakmu akan beristirahat, berikan istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, baik ibu ini sekeluarga di Australia dan juga semua yang di Indonesia boleh beristirahat dengan baik, dan semua besok pagi bangun dengan hati bersyukur menghadap Tuhan untuk menerima berkat di pagi hari dan juga untuk ibadah nanti siang mujizat. Oh Tuhan, dan juga ibadah besok malam semua boleh berjalan dengan baik. Terimalah berkat ini Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa. Sama-sama kita katakan. Amin. 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 Terima kasih Pak Tuhan berkati Pak Tuhan Johan. memberkati. Berkati ya Bu. Ya, Selamat Terima kasih banyak Pak John dari PGTN. Ya, sama-sama Bu Debi. Selamat Terima beristirahat kasih ya Pak kasih Johan. semuanya. Ya, Pak Anggono, Pak Tuhan Jonas, berkati ya. ya. Bu Lili, Lili, Lubis, Tuhan berkati Pak Lubis. ini Pak Joha, Pak Yonas, Tuhan berkati Pak Yonas ya. Lastri, Bu Bu Lili, Yani, Bu Lili, Saudara Bu Nini, Kimberly, selamat istirahat semuanya. Bu Sinta, Ya, Kimberly, sahabat bolos baik ya, sekolahnya. dan Pak David. Yohan, Ya, 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 Johan. Kimi, Tuhan berkati bolos semuanya. sekolahnya Kimi. Oh, Pak Anto, Kosianto, Tuhan berkati ya. Kasianto, Ya, Ibu Lastri, ya. Selamat Ya, malam Pak yang Ferry, Bu berkati, Lasri, selamat Alin, Tuhan malam. berkati ya, Semuanya Alin, kembali. Pak Ya, Johan, Johan, semuanya ya, Bu Indriani, ya, Bu Kim, Ong, Bu Weli, selamat Jadi Bu istirahat Lydia semuanya. Eka, Tuhan Johan, Oke, berkati. Pak Pastor Jonas, John, boleh tahu Pak Jonas dari mana, Pak Jonas? Pak Yonas Dari dari mana? Dari kota mana? adiknya Bu Debi. Oh, adiknya Bu Devi. Oke, senang sekali ya. Pak Yonas Ya, sudah Pak. bersama kita. Tuhan berkati Pak Yonas. Di kota mana Pak Yonas? Tuhan berkati. Oke. Selamat malam semuanya. Sampai kita ketemu lagi. God bless you. God Selamat bless you. beristirahat. Berkati ya. Bye-bye. Semangat Kasih ya. Bapak. Oke. Praise the Lord. Ya. Ya.